Hai teman-teman, saya Giva Sarunsyho, mahasiswa aktif di Universitas Negeri Manado, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin, semester 6. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang mesin diesel. Diesel berasal dari nama seorang insinyur dari Jerman yang menemukan mesin ini pada tahun 1893, yaitu Dr. Rudolf Diesel. Ia mendapatkan paten RP67207 yang berjudul Arbeitsverfahren für Ausführungsmaschinen. Pada waktu itu, mesin tersebut tergantung pada panas yang dihasilkan ketika kompresi untuk menyalakan bahan bakar. Bahan bakar ini diteruskan ke silinder oleh tekanan udara pada akhir kompresi. Pada tahun 1924, Robert Bosch, seorang insinyur dari Jerman, mencoba mengembangkan pompa injeksi daripada menggunakan metode tekanan udara yang akhirnya berhasil menyempurnakan ide dari Rudolf Diesel. Keberhasilan Robert Bosch dengan mesin dieselnya tersebut sampai saat ini digunakan oleh masyarakat. Yang pertama, prinsip kerja mesin diesel. Mesin atau motor diesel engine, merupakan salah satu bentuk motor pembakaran dalam atau internal combustion engine. Di samping motor bensin dan turbin gas, motor diesel disebut dengan motor penyalaan kompresi atau compression ignition engine, karena penyalaan bahan bakarnya diakibatkan oleh suhu kompresi udara dalam ruang bakar. Di lain pihak, motor bensin disebut motor penyalaan busi atau spark ignition engine, karena penyalaan bahan bakar diakibatkan oleh percikan bunga api listrik dari busi. Cara pembakaran dan pengotomisasian atau automizing bahan bakar pada motor diesel tidak sama dengan motor bensin. Pada motor bensin, campuran bahan bakar dan udara melalui karburator dimasukkan ke dalam silinder dan dibakar oleh nyala listrik dari busi. Pada motor diesel yang diisap oleh torak dan dimasukkan ke dalam ruang bakar hanya udara. Yang selanjutnya, udara tersebut dikompresikan sampai mencapai suhu dan tekanan yang tinggi beberapa saat sebelum torak mencapai titik mati atas atau TMA. Bahan bakar solar diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Dengan suhu dan tekanan udara dalam silinder yang cukup tinggi, maka partikel-partikel bahan bakar akan menyala dengan sendirinya sehingga membentuk proses pembakaran. Agar bahan bakar solar dapat terbakar sendiri, maka diperlukan rasio kompresi 15-22 dan suhu udara kompresi kira-kira 600 derajat Celcius. Meskipun untuk motor diesel tidak diperlukan sistem pengapian seperti halnya pada motor bensin, namun dalam motor diesel diperlukan sistem injeksi bahan bakar yang berpompa injeksi atau injection pump dan pengabut injektor, serta perlengkapan bantu lain. Bahan bakar yang disemprotkan harus mempunyai sifat dapat terbakar sendiri atau self-ignition. 2. Perbedaan utama mesin diesel dan mesin bensin. Motor diesel dan motor bensin mempunyai beberapa perbedaan utama. Bila ditinjau dari beberapa item di bawah ini, yaitu 1. Motor diesel juga mempunyai keuntungan dibanding motor bensin, yaitu A. Pemakaian bahan bakar lebih hemat karena efisien panas lebih baik. Biaya operasi lebih hemat karena solar lebih murah. B. Daya tahan lebih lama dan gangguan lebih sedikit karena tidak menggunakan sistem pengapian. C. Jenis bahan bakar yang digunakan lebih banyak. D. Operasi lebih mudah dan cocok untuk kendaraan besar karena variasi momen yang terjadi pada perubahan tingkat kecepatan lebih kecil. Secara singkat, prinsip kerja motor diesel 4 tak adalah sebagai berikut. Yang pertama, langkah isap, yaitu waktu torak bergerak dari TMA ke TMB. Udara diisap melalui katup isap sedangkan katup buang tertutup. B. Langkah kompresi, yaitu ketika torak bergerak dari TMB ke TMA dengan mendapatkan udara yang diisap.
karena kedua katup ishap dan katup buang tertutup, sehingga tekanan dan suhu udara dalam silinder tersebut akan naik. C. Langkah usaha ketika katup ishap dan katup buang masih tertutup. Partikel bahan bakar yang disemprotkan oleh pengabut bercampur dengan udara bertekanan dan suhu tinggi, sehingga terjadilah pembakaran. Pada langkah ini, torak mulai bergerak dari TMA ke TMB karena pembakaran berlangsung bertahap. D. Langkah buang. Ketika torak bergerak terus dari TMA ke TMB dengan katup ishap tertutup dan katup buang terbuka, sehingga gas bekas pembakaran dorong keluar. Proses pembakaran mesin diesel. Proses pembakaran dibagi menjadi 4 periode. Periode pertama, waktu pembakaran tertunda, ignition delay. A sampai B. Pada periode ini disebut phase persiapan pembakaran karena partikel-partikel bahan bakar yang diinjeksikan bercampur dengan udara di dalam silinder agar mudah terbakar. Periode 2, perambatan api. B sampai C. Pada periode 2 ini, campuran bahan bakar dan udara tersebut akan terbakar di beberapa tempat. Nyala api akan merambat dengan kecepatan tinggi sehingga seolah-olah campuran terbakar sekaligus sehingga menyebabkan tekanan dalam silinder naik. Periode ini sering disebut pembakaran meletup. Periode 3, pembakaran langsung. C sampai D. Akibat nyala api dalam silinder, maka bahan bakar yang diinjeksikan langsung terbakar. Pembakaran langsung ini dapat dikontrol dari jumlah bahan bakar yang diinjeksikan, sehingga periode ini sering disebut periode pembakaran kontrol. Periode 4, pembakaran lanjut. D sampai E. Injeksi terakhir di titik D, tetapi bahan bakar belum terbakar semua. Jadi walaupun injeksi telah berakhir, pembakaran masih tetap berlangsung. Bila pembakaran lanjut terlalu lama, temperatur gas buang akan tinggi menyebabkan efisiensi panas turun. Itulah hasil presentasi dari saya. Kiranya boleh bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.